Ya, halo anak-anak. Kita bertemu lagi hari ini untuk membahas dan melanjutkan pembahasan tentang materi akuntansi. Ya, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan ya, apa itu persamaan dasar akuntansi. Nah, hari ini Bapak akan memberikan beberapa contoh soal ya, dan bagaimana cara mengerjakan soal itu dalam bentuk persamaan dasar akuntansi ya. Atau kita akan melihat bagaimana sebuah transaksi, contoh ini ya, ada transaksi-transaksi ini, bagaimana transaksi-transaksi ini nanti akan mempengaruhi posisi keuangan ya, terutama pada harta, utang, dan modal ya. Jadi bagaimana pengaruh transaksi ini terhadap posisi dari keuangan, terutama di akun-akun yang sudah ada ini. Nah, baik, langsung kita lanjutkan anak-anak ya. Ini kita mulai saja. Contoh soal yang pertama, ini kita pakai contoh perusahaan jasa dulu ya anak-anak ya. Karena untuk mempelajari dasar dari akuntansi itu kita harus mulainya dari perusahaan jasa. Kenapa jasa? Karena struktur akuntansinya dia lebih sederhana ya. Jadi lebih sederhana. Nah, nanti ada setelah jasa itu ada yang lebih kompleks, itu adalah perusahaan dagang ya. Nanti setelah dagang itu ada perusahaan manufaktur ya atau pabrik. Ya, kenapa kok itu kompleks? Nanti kita akan jelaskan ketika kita sudah belajar itu. Tapi yang penting kita paham dulu ya bagaimana sebuah transaksi ini bisa mempengaruhi keuangan kita. Dan nanti kita harus mengkategorikan perubahan dalam transaksi itu di dalam akun apa. Nah, ini yang paling penting. Baik, kita mulai anak-anak ya. Jadi perusahaan jasa yang kita bahas ini namanya adalah perusahaan cepat sampai. Jadi ini sebuah perusahaan kargo ya, mengantar, tugasnya adalah mengantar barang ya. Nah, di mana perusahaan kargo ini yang perlu kalian catat ya, dia harus punya kendaraan karena dia usaha utamanya adalah mengantar barang. Jadi dia harus punya kendaraan untuk mengantar barangnya itu, titipannya itu. Kemudian biaya yang biasanya dikeluarkan, biaya-biaya dikeluaran dari perusahaan ini, itu adalah contohnya biaya gaji pegawai, biaya transportasi ya, misalnya bensinnya, biaya perawatan mesin, ya, mesin kendaraan dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh pengeluarannya. Nah, untuk aset yang harus dimiliki atau harta yang harus dimiliki itu eh, adalah kendaraan, terutama kendaraan, ya, kendaraan dan beberapa peralatan administrasi, misalnya meja, kursi, komputer seperti itu. Itu untuk asetnya atau hartanya ya, harta ini anak-anak. Ya. Nah, eh, itu kemudian untuk pendapatannya, ya pendapatan dari perusahaan kargo ini itu didapatkan dari penerimaan eh, atas usaha mengirimkan barang. Ya, jadi setelah mengirimkan barang nanti pelanggan kita akan membayar. Ya, nah, jumlah pembayaran itulah yang akan menjadi sumber pendapatan dari perusahaan kargo ini ya. Nah, itu harus kalian pahami dulu supaya nanti kita ketika belajar ini ya, kita bisa dengan mudah memahami nanti bagaimana alur transaksinya ya. Baik, kita mulai ya. Nah, Tuan Santoso, jadi ini tanggal nomor 1, Tuan Santoso ini adalah pemiliknya ya, membuka sebuah usaha kargo cepat sampai. Ya, untuk memulainya, ia menyetor uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Jadi ini perusahaan kargo ini sebelumnya belum ada, ya anak-anak ya, kemudian dibangun oleh Tuan Santoso ini. Nah, karena dia memiliki usaha kargo, maka dia memberikan sejumlah uang 100 juta ini. Nantinya akan dibelikan aset-aset yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. Tadi asetnya apa saja anak-anak? Ya, nanti akan dibelikan misalnya kendaraan, terus peralatan alat tulis misalnya ya, kemudian komputer atau laptop, kemudian meja dan kursi dan seterusnya. Ya, itu. Nah, baik kita lihat bagaimana transaksi ini mempengaruhi kondisi pada keuangan ya anak-anak ya.
Nah, di sini ada sebuah tabel persamaan dasar akuntansi. Yang perlu kita catat, yang pertama adalah harta. Ya, harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ya. Nah, dari transaksi ini, maka kita bisa mencatat bahwa harta perusahaan ya, anak-anak ya sekali lagi, itu bertambah, yaitu 100 juta. Nah, ini saya belum menambahkan kas, seharusnya di sini harta kas ya, anak-anak ya, ditambahi kas ya. Nah, ini di sini kas ya. 100 juta. Utang belum ada, nol. Karena ini tadi dari pemilik, jadi bukan utang anak-anak ya. Nah, karena itu jadi dari pemilik, nah maka modal ya, modal dari Tuan Santoso ini bertambah 100 juta. Ingat, harta di sini harus dijelaskan dari mana datangnya di sebelah sini ya. Ini debit, ini kredit. Ya, ini harus sama. Ya, harta sama dengan utang plus modal. Jadi nggak bisa ini nol ya. Ini harus dijelaskan ini dari mana. Oh, kalau dari pemilik maka ini kategorinya masuk di modal. Seperti itu bisa dipahami anak-anak? Baik, bisa ya? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, ini anak-anak tadi ya. Jadi 100 juta, kemudian utangnya ini seharusnya ada kas tadi ya. 100 juta, ini nol, modalnya bertambah 100 juta. Kemudian jangan lupa ada keterangan. Keterangan ini hanya muncul ketika di modal ini ada perubahan ya. Kalau tidak ada ini tidak perlu diberi keterangan. Keterangannya karena tadi diberikan oleh Tuan Santoso, ini yang nomor 1 tadi anak-anak ya. Penambahan modal seperti itu. Ya. Bisa ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nomor 2 ya. Setelah ini transaksi pertama, kita lanjutkan nomor 2. Untuk menambah jumlah hartanya, Tuan Santoso atas nama perusahaan menarik pinjaman. Jadi ini pinjam uang di bank ya, dari bank, uang tunai sebesar 40 juta rupiah. Jadi 100 juta tadi ini masih kurang. Maka ditambahi dari pinjaman dari bank 40 juta. Nah, ini kok keliru lagi ya anak-anak. Mohon maaf ya, ini nanti diganti 70 ya. 70. Ini seharusnya 70. Sehingga karena ini ditambah dari pinjaman bank, maka harta kasnya bertambah 70 ya. 70. Ini. Ditambahi dulu ya, penambahannya ditulis dulu di sini. Penambahannya berapa 70. Nah, kemudian utang bank ya, utangnya bertambah karena tadi dari pinjaman maka ditulis utang bank di sini. Utangnya ada nanti ada beberapa jenis ya anak-anak ya. Nanti ada utang bank, ada utang lain apa nanti sehingga ini utang ini diberi tambahan sub judul lagi utang bank ini. 70 juta. Seperti itu. Sehingga nah, ini yang merah ini adalah transaksinya ya, yang kuning ini adalah saldonya anak-anak ya. Saldo. Nah, saldonya kelihatan di sini untuk kas ya, dia menjadi 170. Ini masih ketutup. Kita biarkan dulu. Nah, ini 170. Kemudian utang bank dari 0 ditambah 70 maka dia menjadi 70. Masih ketutupan ya. Nah, itu. Ini saldonya. Jadi kuning ini yang hasil dari penambahan ini tambah ini ya. Ini 0 tambah 70, 100 tambah 0, kemudian 100. Seperti itu. Ini yang kuning ini adalah saldo, ini transaksinya ya. Seperti itu. Nah, kita lihat. Sekarang apakah dari transaksi ini semuanya nilainya menjadi sama? Harta harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Hartanya 170, tadi utangnya 70, modalnya adalah 100 juta. Nanti setiap transaksi akan seperti itu anak-anak ya. Tidak boleh nanti misalnya ini 70 terus di sini nggak ada perubahan, nggak bisa. Nah ini pasti jadi seperti persamaan ya, 70 ini 70, ini 100 ini 100 ya. Seperti itu. Ya, karena ini tadi ngambil uang maka harta kas bertambah, utang bertambah utang bank ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nomor 3. Tuan Santoso atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor. Nah, ini sebagai aset pertama dari perusahaan ya, membeli kendaraan dari Jogja Motor seharga 15 juta rupiah yang dibayar tunai dari uang perusahaan.
Nah, ingat tadi uang perusahaan berapa? Terakhir ini nomor 3 tadi ya. 170 ya. Nah, ini harus digunakan untuk membayar 15 juta. Sehingga dikurangi 15 juta. Ini transaksi yang merah ini ya. Nah, ini 15 ini adalah transaksinya. Nah, tapi ingat, harta kita juga bertambah, kas kita berkurang, ya. Tapi kita punya kendaraan. Nah, ini harta kita juga, maka kita tambahkan sub harta kendaraan di sini 15 juta rupiah. Nah, kita lihat saldonya ya, coba ya 170 dikurangi 15 menjadi 155 juta. Ini menjadi 15, kalau ditambah kembali menjadi 170. Itu dari utang 70 dan dari modal 100 juta. Ya, seperti itu. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Perusahaan cepat sampai menyerahkan kas perusahaan 10 juta. Jadi perusahaan memberikan kas perusahaan 10 juta untuk mengangsur utang bank. Nah, nomor 4 itu utangnya tadi berapa? 70 ya. Tadi diangsur 10 juta. Yang timbul dari transaksi nomor 2 tadi ya, yang ini, 70 ini. Nah, bagaimana? Kita lihat ya, tadi ini terakhir di sini saldonya. Ini saya tidak beri nomor di sini karena memang tabelnya nanti supaya kelihatan besar anak-anak ya. Kalau saya tambahin nomor nanti jadi kecil ini. Ya nanti nggak kelihatan di laptop atau HP kalian. Jadi sengaja memang tidak diberi diberi nomor, saya beri nomornya. Jadi terakhir di sini tadi ya. Nah, sekarang kasnya perusahaan, uang kas perusahaan diberikan 10 juta. Jadi kasnya ini dari 155 dikurangi 10 juta karena diberikan kepada bank. Ini ke sini ya. 10 juta. Sehingga 155 dikurangi 10 jadi 145 di sini. Kita tunggu dulu. Nah, itu kelihatan 145 ya. Baik. Nah, yang ini tidak ada perubahan ya, 0. Ini sama dengan begitu ya. Ini berkurang 10 juta. Ingat karena dilunasi maka 70 ini dikurangi 10 menjadi 60 juta. Nah, kelihatan ya Nana ya. Nah, itu 60. Sehingga persamaannya ya, harta itu ada kas ada kendaraan jumlahnya 145 tambah 15 berarti 160 juta ya, dari utang bank itu 60, modalnya 100 juta seperti itu. Itu saldo ya, yang kuning ini. Ini. Itu nomor 4 ya. Baik. Nah, gimana? Sampai di sini sudah bisa mengikuti penjelasan saya ya. Nah, nanti kalau terlalu cepat ya bisa diulangi lagi videonya sehingga kalian bisa paham. Silahkan nanti diputar kembali ya, di back gitu ya. Lanjut ya. Nah, nomor 5. Perusahaan cepat sampai membeli peralatan mebel. Nah, ini mulai membeli harta-harta ya. Peralatan mebel dan unit komputer. Totalnya 50 juta. Dibayar tunai 30 juta. Ini 30 juta dari uangnya siapa, Nana? Uangnya perusahaan ya, sehingga nanti kasnya perusahaan akan kita kurangi lagi. Sisanya berarti 20 juta akan dibayar kemudian. Nah, kita tadi sampai di sini ya. 145 di kas, kemudian 15 di kendaraan ya. 60 dan 100. Nah, dari transaksi nomor 5 ini bagaimana pengaruhnya? Kita catat dulu pengaruhnya ya. Karena dibayar 30 juta, maka kasnya berkurang 30. Ini anak-anak. Ya. Ini tandanya mohon maaf ya, ini tadi kalau tidak ada kurungnya berarti tambah. Kalau ada kurungnya berarti berkurang ya. Tadi saya lupa memberitahu. Jadi dikurangi 30 menjadi 115 ya di sini. 15 0 berarti tetap 15 di sini. Peralatan. Nah, karena ini mebel dan unit komputer ini termasuk dalam kategori peralatan, masih ingat ya? Kalau peralatan itu yang tidak bisa habis. Kalau yang bisa habis namanya apa? Perlengkapan. Itu beda. Nanti kalau misalnya ada perlengkapan, maka tabelnya akan nambah lagi di harta sini. Jadi 1, 2, 3, 4 ada perlengkapan ya. Nah, ini 50 juta ya. Kenapa kok 50 juta Pak? Padahal yang dibayarkan 30 juta. Karena kita belinya 50 juta.
Ya, enggak mungkin kalau kita bayar 30, terus kamu kan bayarnya 30 sama penjualnya ya. Bawaan 30 juta saja, nanti kalau yang 20 saya berikan setelah kamu bayar, enggak mungkin. Pasti akan tetap diberikan sejumlah 50 ini. Nah, seperti itu. Memang nanti ada perjanjian ya, ini harus harus ada tanggung jawab, nanti harus dibayar. Nah, utangnya jangan masuk di utang bank ya, karena ini utangnya berbeda, maka masuk di utang lancar namanya anak-anak ya. Nah, ini utang lancar. Ini utang lancar itu adalah utang yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari perusahaan ini untuk membeli peralatan tadi. 20 juta, sehingga di sini utangnya bertambah 20 juta. Seperti itu. Ini saldonya ya setelah transaksi nomor 5 tadi. Nah, ini ya. Baik, jadi tidak hanya 2 terus ya, tidak harus selalu 2 begini ya anak-anak. Bisa 3, tergantung dia transaksi ini berpengaruh kemana ya. Kalau ini kan ke kas, peralatan bertambah ya, utang bertambah. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan ya, nomor 6. Nah, ini tadi ini adalah saldo terakhir kita setelah nomor 5 tadi. Ini saya cut karena tabelnya supaya kelihatan ya. Kalau enggak saya cut nanti enggak kelihatan ini ya. Jadi ini langsung setelah saldo ini ya, ini. Saldo pada nomor 5 ya, setelah nomor 5. Itu. Nah, tadi saldonya ini. Nah, nomor 6, perusahaan cepat sampai membayar biaya gaji pegawai 5 juta rupiah ya. Dibayar tunai, ini kurang ya, dibayar tunai. Nah, ini anak-anak ya, ketika kita membayar ya, kalian harus ingat, ketika kita membayar sekali lagi, apa yang kita bayarkan itu kita dapat sesuatu enggak? Nah, kalau sesuatu yang kita dapatkan dari membayar itu masih bisa kita gunakan sampai jangka waktu ke depan, maka dampaknya nanti kasnya akan berkurang, ya, kas akan berkurang. Kemudian harta lain akan bertambah. Seperti tadi kita beli ini anak-anak, beli ini apa? Eh, tanggal berapa ya? Nah ini kita beli kendaraan bermotor tadi. Ini kan kasnya berkurang, tapi ada harta yang bertambah karena kendaraan ini kan kita bisa pakai dalam jangka waktu ke depan. Sehingga harta, dia masuk ke harta sini. Ya. Nah, beda pada transaksi yang tanggal 6 ini, kita bayar gaji. Ya, bayar gaji. Ini adalah gaji pegawai yang bulan lalu, sehingga jasanya sudah kita nikmati ini 5 juta ini. Nah, itu tidak boleh dicatat, gaji tadi nggak boleh dicatat di harta karena sudah selesai ya, jasanya sudah kita nikmati. Nah, kalau sudah kita nikmati maka pengaruhnya ke sini ya, ke modal. Ya, ke modal. Jadi ini tadi kan modal pemilik 100 juta atau tadi belum diapa-apakan kan. Nah, ketika ada pembayaran yang dimana kita tidak jasanya sudah habis dinikmati, maka modalnya pemilik itu berkurang anak-anak ya. 100 juta itu berkurang. Dari tadi kan modalnya enggak berkurang toh. Yang berubah tadi kan utang ini, tapi modal enggak berubah. Nah, inilah saat di mana perusahaan ini bisa berkurang modal pemiliknya, ya. Nah, kalau ini modal biaya gajinya ini besar, maka modalnya ini akan berkurang terus. Nah, kalau berkurang terus, berkurang, nanti bisa lama-lama akan menjadi rugi. Nah, itulah istilah rugi itu sebenarnya dari situ anak-anak ya. Nah, anak-anak ya. Ketika modalnya itu digerogoti oleh biaya perusahaan itu sendiri. Ya, jadi biaya itu adalah jasa yang telah kita nikmati. Itu modalnya kita akan berkurang. Nah, cara mencatatnya dari transaksi tanggal 6 ini, karena kita membayar maka kasnya berkurang ya, kas dari harta berkurang. Ya. Nah, ini 5 juta. Nah, kas berkurang ini karena hilangnya adalah permanen karena untuk bayar gaji pegawai, maka modalnya berkurang 5 juta. Nah, nanti di sini kalian tambahi ada kolom keterangan ya,
ditulis keterangannya ini, biaya gaji. Seperti itu anak-anak. Sehingga saldonya nanti modalnya menjadi 95. Ya. Nah, ini berkurang. Ini tetap 20, 60, 50, 15, ini tetap. Kasnya berkurang jadi 110. Nah, inilah yang perlu kalian perhatikan ketika ada transaksi biaya. Ya, transaksi biaya. Di mana biaya itu terjadi ketika kita menikmati jasa. Kalau belum dinikmati, tidak boleh disebut sebagai biaya, anak-anak ya. Di harta, masih ke harta. Nah, baik ya. Nah, sampai di sini kalian masih bisa mengikuti ya. Nah, baik, saya harap kalian bisa memahami penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Kita lanjutkan ya, ini biaya. Sekarang yang berikutnya ini agak berbeda lagi. Nah, tanggal nomor 7, perusahaan menerima pembayaran atas jasa antar barang 25 juta dan dibayar tunai. Jadi ini kan perusahaannya mengantar barang, kemudian dibayar 25 juta dan dibayar tunai. Nah, ini asik ini ya. Kita dapat duit ini anak-anak ya. Nah, ini senang ini ya, senang. Ya, oke. Ini tadi dari transaksi yang nomor 6, kita sampai di sini ya. Nah, sekarang kita bertambah kasnya. Karena ditambah ini tadi ya, dapat 25 juta, kita tambah 25 juta, jadi sekarang 110 jadi 135 juta. Nah, terus, nah ingat, kita kan memberikan jasa kepada orang lain. Kita dapat duit. Apakah itu dari modal, dari pemilik? Kan tidak, bukan ya. Apakah dari utang? Juga bukan. Nah, itu adalah dari orang lain yang menggunakan jasa kita. Nah, ketika ada orang lain yang menggunakan jasa kita, maka modal kita itu bertambah anak-anak ya. Nah, maksud saya tadi modal yang dari pemilik tidak bertambah, tetapi modal apa? Modal itu bertambah karena ada pendapatan ini. 25 juta. Wah. Sehingga modalnya tadi kan pertama 100 ya, sekarang menjadi 120. Nah, inilah yang disebut dengan keuntungan yang 20 ini anak-anak ya. Itu keuntungan karena tadi dikurangi menjadi 95 tapi bertambah menjadi 25. Nah, ini yang disebut dengan pendapatan. Ya, pendapatannya berapa? 25 juta. Labanya berapa? 20. Karena dari 100 ya menjadi 120. Jadi ini selisihnya adalah 20 ini. Nah, ini yang menyebabkan perusahaan itu akan untung. Ya, itu kelihatan ketika modalnya bertambah terus maka pasti pendapatannya itu banyak, begitu anak-anak ya. Nah, jadi dia berdampak ke pendapatan. Jadi tadi berkurang kalau ada beban atau biaya, bertambah ketika ada pendapatan. Nah, apa ciri-ciri pendapatan? Ciri-ciri pendapatan itu adalah ketika kita memberikan jasa kepada orang lain. Memberikan jasa kepada orang lain. Bukan ketika kita menerima duit dari orang lain. Kalau kita menerima duit itu dampaknya ke kas. Ya. Kalau kita membayar dampaknya juga ke kas. Tapi kalau kita memberikan jasa pada orang lain itu ke modal. Sama seperti di sini, ini ketika kita menikmati jasa dari orang lain. Jadi ini beda anak-anak ya. Bayar, menikmati jasa. Dapat uang, memberikan jasa. Nah, itulah bedanya ya yang harus kalian sangat benar-benar pelajari, dipahami karena konsep akuntansi itu yang berbeda terutama di sini ya, beban dan pendapatan ini. Ini kalian harus benar-benar paham. Ya, kalau enggak ini karena kenapa kok harus benar-benar paham? Karena keseharian kita itu mengajarkan atau pengalaman kita itu memberi pemahaman bahwa penerimaan itu kapan? Ya ketika uang kita bertambah sehingga kita fokusnya itu ke kas. Ya, kita lupa bahwa kalau kita dapat duit itu karena kita memberikan jasa kepada orang lain. Jadi pengesahannya, legalitasnya itu kalau kita sudah memberikan jasa. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kalau misalnya kita dapat duit tapi belum memberikan jasa lah, kita kan punya utang namanya, ya toh.
Nah, itu maksudnya ya. Itu. Jadi kita dapat duit tapi belum memberikan jasanya. Nah, itu kita punya utang, bukan punya pendapatan itu anak-anak ya. Nah, itulah di akuntansi penggolongan itu benar-benar sudah disempurnakan ya. Sudah eh, diberi alasan yang tepat itu. Nah, tidak hanya seperti biasanya saja. Baik, ini terakhir ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini seharusnya nomor 8, keliru anak-anak ya. Baik, ini karena masih keliru, nanti saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Kita sampai di sini dulu saja. Ya, nanti Bapak akan lanjutkan di video yang berikutnya. Nanti Bapak akan buat lebih sempurna lagi ya, supaya ini nanti tidak kalian membuat kalian bingung ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti kalau misalnya ada pertanyaan kalian jangan ragu-ragu. Saya benar-benar minta kalian aktif untuk bertanya supaya Bapak juga ngerti ya di mana letak eh, apa kesulitan Anda dalam belajar. Nah, mari kita berkomunikasi dengan baik, kita selesaikan masalah kita sehingga nanti kita benar-benar punya ilmu yang bermanfaat bagi kita dan eh, memberikan sesuatu yang memang benar-benar kita pahami. Terima kasih, Tuhan memberkati.